Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Fitri Nur Azizah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran IPA dengan materi perubahan wujud benda. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa benda-benda yang kita lihat di sekitar kita itu juga terbentuk dari materi. Apa sih itu materi? Nanti kita akan bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, pasti teman-teman di rumah juga nggak asing yang namanya menuangkan air putih ke dalam gelas. Itu bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu kita lakukan setiap hari. Pasti tidak asing lagi kan? Nah, kenapa pertanyaannya? Air putih tersebut bisa mengikuti atau bentuknya bisa mengikuti gelas tersebut ya. Dan teman-teman juga nggak mungkin merasa asing. Kenapa air yang kita taruh dalam plastik kemudian bisa membeku di dalam freezer ya? Itu pasti tidak terasa asing bagi teman-teman semua dan itu sudah hal lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang, yang wujudnya dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan juga gas. Jadi materi itu mempunyai massa atau ukuran ya, dan juga dapat menempati ruang. Dan tadi materi terbagi menjadi tiga, ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di sini bisa kita lihat nih contoh tiga benda dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Contohnya benda padat yaitu batu ya, benda padat benar-benar tidak bisa mengikuti wadahnya ketika ditaruh dimanapun. Terus benda cair seperti contohnya air dan juga benda gas. Ini biasanya uap-uap yang biasa keluar ketika kita sedang memasak air ya. Air yang mendidih itu kan keluar uap. Nah, itu uapnya itu disebut dengan benda gas. Ya, kemudian ada pertanyaan, mengapa air yang ada di dalam gelas bentuknya mengikuti gelas tersebut? Gitu ya. Jawabannya karena air adalah benda cair. Sedangkan karakteristik dari benda cair adalah bentuk benda berubah-ubah mengikuti bentuk bendanya, namun volumenya tetap gitu. Jadi ketika air dituangkan ke dalam gelas, maka air tersebut bentuknya mengikuti gelas tersebut. Namun volume dari air tersebut tidak berubah sama sekali. Nah, kemudian ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua menguap, ketiga menyublim, keempat membeku, kelima mengambun, dan 6 mengkristal. Apa sih itu mencair? Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima uap gitu ya. Jadi yang tadi contohnya es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruangan yang panas, itu contohnya. Itu proses mencair dari padat airnya menjadi cair karena terkena panas gitu ya teman-teman. Kemudian setelah membeku ada yang namanya menguap. Menguap itu merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas akibat benda menerima kalor. Contohnya air yang dimasak gitu ya. Jadi pertama sudah saya jelaskan bahwa air yang dimasak dan kemudian mengeluarkan uap, uapnya tersebut itulah yang dinamakan dengan proses menguap ya. Karena dia menerima kalor, menerima panas. Jadi muncullah asap-asap yang akhirnya namanya menguap gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kemudian ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair akibat benda melepaskan kalor. Contohnya, uap dari air gelas lama-lama akan berubah menjadi titik-titik air di dinding gelas. Nah, biasanya nih kalau kita suka minum air dingin pakai gelas gitu ya. Nah, biasanya kalau ini suka keluar asap, kemudian asap tersebut akhirnya berubah lagi menjadi cair gitu ya, dan akhirnya menjadi titik-titik di bagian luar gelasnya. Nah, itu disebut dengan mengembun. Selanjutnya ada yang namanya menyublim. Makin aneh ya namanya. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat ke gas akibat benda menerima kalor. Kalau tadi masih benda cair ke gas, sekarang dari benda padat ke gas. Contohnya, kapur barus akan habis ketika diletakkan di tempat terbuka. Ya, itu contohnya. Makanya kadang kita suka naruh kapur barus di kamar mandi, kemudian lama-lama habis gitu ya.
Habis karena apa gitu? Karena itu yang disebut dengan proses menyublim. Nah, yang terakhir mengkristal. Mengkristal ini adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Kalau tadi mengembun itu dari gas ke cair, sedangkan mengkristal ini dari gas menjadi padat, teman-teman. Contohnya proses pembuatan garam. Nah, di sini ada yang namanya proses perubahan wujud benda yaitu mengkristal. Nah, mungkin cukup sampai sini saja pembelajaran IPA kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman semua paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.